Mobil ini benar-benar fun to drive. Luar biasa. Mobil ini, Mazda 3 Sedan Improvement ini dibanderol dengan harga 527,7 juta rupiah on the road Jakarta. Kalau kita bandingkan dengan yang varian hatchbacknya, itu di 555,5 juta rupiah. Kalian pilih 1, 2, atau 3? Kalau kami sih pilih 3. Mazda 3 maksudnya. Yes, di sebelah kami ini adalah sebuah Mazda 3 Sedan. Dan menurut kami, ini adalah mobil yang spesial dan rare di jalan. Karena kalau kita di jalan, biasanya kita ngelihat Mazda 3 tuh yang versi hatchbacknya. Sedangkan di sebelah kami ini, yes, ini adalah versi sedannya. Menarik banget ya. Meskipun di tengah melesunya pasar sedan, tidak terkecuali dengan medium sedan seperti Mazda 3 ini di Indonesia, Mazda tetap semangat dan memberikan improvement terhadap Mazda 3 Sedan ini. Oke, so tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas. This is it, CVT Review, the all new Mazda 3 Sedan Improvement. Sebelum kita mulai reviewnya, izinkan gue untuk flashback sedikit ya, share sedikit tentang sejarah dari Mazda 3 ini. Ya, gak kerasa ya, Mazda 3 alias Mazda 3 ini sudah masuk ke generasi keempat. Iya, ini di sebelah kami ini adalah generasi keempatnya. Yang pertama kali itu diperkenalkan di tahun 2019. Kalian bayangkan saja, mobil ini ternyata tanpa kita sadari, ini sudah berusia hampir 5 tahun loh, sampai di akhir tahun 2023 ini. Dan akhirnya, di tahun 2023, Mazda memberikan improvement terhadap Mazda 3. Ya, baik untuk versi sedan yang seperti di sebelah kami ini, maupun juga yang versi hatchbacknya. Nah, kita akan berfokus pada versi sedannya kali ini ya. Kita mulai dari desainnya. Tadi gue sempat mention, Mazda 3 generasi keempat ini diperkenalkan di tahun 2019. Jadi mobil ini mengambil basis desain mobil di tahun 2019. Dan bayangkan saja sampai sekarang di tahun 2023 ini, menurut kami desainnya masih cakep banget. Desainnya itu bener-bener timeless banget. Kita salut sama desainernya Mazda yang memikirkan desain-desain mobil Mazda yang timeless gitu, tak lekang oleh waktu. Sampai tahun ini pun menurut kami masih cakep banget. Di sini dia masih menggunakan desain grill, bahasa desain Mazda terbaru ya, kode desain terbaru. Ya, dengan ciri khasnya grillnya yang besar banget di sini ya. Wah, kami suka sih. Berbeda dengan yang versi hatchback, kalau misalkan list chrome-nya yang mengelilingi grillnya itu dia warna hitam, smoke black gitu. Kalau di versi sedan ini dia chrome seperti ini ya. Jadi selain dia agresif, tapi dia juga memberikan kesan mewah, elegan di depan sini ya. Cantik banget. Ya, lalu juga pastinya di sini ada logo Mazda yang besar banget di sini. Di balik logo ini ada radarnya ya. Nanti kita akan bahas tentang Mazda Radar Cruise Control ya, lebih jelasnya. Jadi overall design dari Mazda 3 Sedan Improvement ini menurut kami sih dia menggabungkan aura sporty di depan, kemudian juga elegannya dengan bentuk sedannya, apalagi dengan warna soul red crystal ini ya, mempercantik lagi desain Mazda 3 Sedan yang sudah cakep menurut kami. Menurut kalian gimana sih, Vitis? Leave comment di bawah ya. Oke, sekarang kita bahas bagasi dari Mazda 3 Sedan Improvement ini. Nah, cara membukanya gimana? Di sini ada tombol di bawah logo Mazda. Ya, di sini kalian tinggal tekan aja. Dia sudah elektris ya tombolnya, tapi bukanya belum otomatis, belum power tailgate. Masih manual seperti ini. Nggak apa-apa. So, ini dia ruang bagasinya. Wow, cukup luas dan cukup dalam ya. Dia kapasitas bagasinya itu di 450 liter. Tapi kalau kalian merasa masih kurang lagi, mau membawa barang yang lebih panjang, misalkan golf club gitu ya, itu kalian tinggal menarik
tuas yang ada di sini, itu kalian bisa merebahkan kursi baris keduanya ya, hanya tinggal menarik, dia konfigurasi 640 ya di sini, dan otomatis kalian bisa mendapatkan ruang bagasi sebesar 1138 liter. Wow, luar biasa ya. Oke, sekarang kita sudah ada di driver seat dari Mazda 3 Sedan Improvement. So ini dia kuncinya, ya dia common parts dengan Mazda CX-5, saudara-saudara ya, CX-30 ya, ini sama juga dengan yang model pre-improvement, sudah seperti ini ya model kuncinya, pipih keren desainnya. Tadi mengakses pintunya juga sudah keyless entry ya, dan pastinya karena dia sudah keyless entry, dia sudah start stop engine juga, button di sini ya, tinggal menyalakan mesin. Oke, so ini dia. Ya, ini dia layout dashboardnya, desain dashboardnya, dia masih sama persis dengan yang model pre-improvement ya, dan juga sama persis dengan yang versi hatchbacknya. Tapi yang berbeda dengan versi hatchbacknya, kalau hatchback itu dia di-clear dengan warna burgundy gitu ya, baik untuk dashboardnya maupun juga untuk kursinya. Sedangkan kalau yang untuk versi sedan dia all black ya, full black seperti ini. Tapi untuk pemilihan bahannya sama ya, dia masih menggunakan bahan yang top notch. Ini nggak main-main, ini dashboardnya dia mayoritas sudah soft touch semua di atas ini. Di sini juga ya, dia soft touch, bahan kulit gitu, leather, dan ada stitching aslinya. Kemudian bahannya itu berlanjut sampai ke door trimnya. Sama seperti di belakang tadi, dia juga di atas ini sudah soft touch, di sini soft touch, ada stitching asli warna coklat, lalu kemudian juga ada aksen-aksen brush aluminium gitu ya di sini. Ya, ada panel black finish dan ada soft paddingnya ya. Lalu ya, yang kami juga suka adalah desain dari air vent-nya. Ini kisi-kisi AC ini sangat futuristik sekali, dan di pinggirnya ada bahan chrome seperti ini. Ini yang berubah ya dari model pre-improvement. Di improvement ini dia layarnya, head unitnya dia membesar dari 8,8 inci menjadi 10,25 inci. Ya, ini layarnya mirip seperti yang ada di CX-5 Improvement yang sudah pernah direview juga oleh Bang Gopas ya kemarin. Ini layarnya besarnya sama ya, kemudian juga dia menggunakan sistem MZD alias Mazda Connect terbaru ya, dia bagus layarnya, high definition ya. Di sini kalian bisa mengatur mulai dari entertainmentnya, communication, navigation, kemudian settings dari kendaraannya, safety, eye active sense-nya juga bisa kalian atur melalui head unit di sini yang nanti akan kita jelaskan ketika berkendara ya. Oke, udah lengkap banget, dan dia sudah support wireless maupun wired, Apple CarPlay dan Android Auto. Dan untuk sistem entertainment-nya sendiri, ini yang berbeda juga, yang improve dari model sebelumnya. Dia sudah menggunakan sound system, premium sound system dari Bose. Wow, dan untuk kualitas suaranya nggak perlu diraguin lagi ya, bagus banget, kita udah tes. Suka banget sama ciri khas audio dari Bose ya, dia balance, tapi bass-nya tuh juga nendang gitu ya, dalam gitu, deep, dan clarity, begitu pula juga untuk clarity dan treble-nya juga bagus ya. Gear shifter-nya ya masih sama dengan yang pre-improvement. Di sini ada tuas driving mode-nya, dia ada normal dan juga sport. Lalu kemudian juga di sini ada rotary dial untuk mengatur MZD Connect-nya tadi ya. Ini ada pengatur volume juga, sudah electronic parking brake dan juga sudah auto hold. Ya, dan ini juga bahannya bagus ya, soft touch gitu, ada stitching aslinya. Lalu kemudian yang di sini juga baru ya, dia sudah support USB-C port ya. Di sini udah pakai USB-C 2 port. Ada colokan 12 volt socket ya di sini. Lalu kemudian ada tempat penyimpanan nih di sini, lumayan, ada sekatnya juga dalam, bisa nyimpen handphone atau dompet kalian di sini. Dan di sini juga ada armrest-nya, kami suka bisa diatur maju mundurnya dengan menarik tuas yang di sini ya, dan bisa diangkat juga gitu. Bagus nih. Ya, di sini juga bahannya kulit ya, bagus, ada stitching aslinya juga. Jadi enak nih tangannya, nyaman gitu. Nah, untuk pengontrolan AC-nya sendiri, dia sudah dual zone auto climate control, bagus ya. Jadi bisa berbeda suhu di kiri maupun juga di sisi kanan ya, bisa kalian atur masing-masing suhunya ya, udah cukup lengkap pengontrolannya, bisa sync juga, jadi sama-sama suhunya kiri dan kanan. Instrument clusternya nih. Nah, di bagian atas di sini ada active driving display alias heads up display ya. Di sini kalian bisa melihat semua pantau mulai dari speednya, kemudian eye active sense-nya, ya itu kalian bisa lihat semua, bahkan sampai Mazda Radar Cruise Control-nya bisa kalian pantau, monitor melalui active driving display-nya. Dan yang kami suka di sini udah bukan fisik lagi ya heads up display-nya, jadi dia sudah dipancarkan digital gitu ya. Nice, bagus. Lalu lanjut ke instrumen cluster-nya nih. Nah, dia gabungan
antara digital dan juga analog ya, dan desainnya kami suka ya. Di sini untuk digitalnya sendiri dia berukuran 7 inch ya, MID-nya TFT LCD, bagus, high definition, dan informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap ya, mulai dari konsumsi bahan bakarnya, speedometer, bisa kalian ganti-ganti nih di sini. Ya, eye active sense juga bisa kalian pantau, monitor di sini, bisa kalian adjust, atur juga. Ya, lalu kemudian juga di sini masih ada analognya untuk menunjuk putaran mesin, RPM, dan juga untuk suhu mesin, begitu pula juga untuk sisa bahan bakar kalian bisa kalian pantau di sini ya, masih analog. Tapi overall design kami suka ya, bagus. Lalu kemudian juga lanjut ke setirnya nih. Nah ini dia memang belum desainnya ini belum flat bottom, dia masih sama persis dengan yang pre-improvement ya desain setirnya. Tapi yang kami suka di sini adalah dia bahannya sudah full leather, ada stitching aslinya di sini. Ya, lalu kemudian juga sudah disematkan dengan fitur pedal shifter. Wah, ini bisa menambah lagi keasikan berkendara, nanti kita tes ya. Lalu kemudian juga di sini di sebelah kiri ada tombol untuk mengatur head unitnya ya, untuk volume up, down, previous track, next track, bisa kalian lihat semua. Info untuk mengatur MID-nya bisa kalian atur juga di sini, teleponi dan juga voice command ya, ada di sebelah kiri sini. Sedangkan yang bagian kanan ini tombol-tombol untuk mengatur Mazda Raider Cruise Control-nya ya, sudah adaptive cruise control, nanti kita bahas lebih lanjut ketika berkendara ya. Oke, sisa setirnya itu aja ya, bagus, kami suka banget, genggamnya pas ukurannya. Lalu kemudian juga di sini ya, di sini banyak tombol, di sebelah kanan ada eye stop ya, nanti kita juga jelaskan ketika berkendara, ada traction control, parking sensornya. Dan di sini ya, untuk pengaturan kursinya sendiri dia sudah full electric ya, bagus. Dia sudah lengkap ya, pengaturannya bisa recline, kemudian maju mundur, height adjuster secara elektrik, dan sudah ada 2 memory seat. Ini pengaturannya ini mantep banget ya, bisa di set rendah banget nih. Feel sportinya dapat banget di sini ya. Enak sekali. Oke, sisanya itu aja ya, dan kita langsung aja sekarang bahas dapur pacunya yang menurut kami cukup superior. Let's go. Kita buka dulu kap mesinnya. Cukup berat ya, ini solid sekali. Ya, tapi sayangnya dia masih pakai tuas seperti ini. Ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, so ini dia engine bay-nya atau ruang mesinnya. Ya, cukup rapi ya, karena engine block-nya sudah ditutupin cover di sini. Ada emblem Mazda-nya keren ya, dan Skyactiv G. Dan bagusnya juga dia sudah dicat warna bodi untuk kap dalamnya ya, dan sudah diberikan peredam di sini. Bicara soal spesifikasi mesin dari Mazda 3 Sedan Improvement ini, ya dia masih menggunakan mesin yang sama dengan yang model pre-improvement maupun juga yang versi hatchback-nya. Dia menggunakan mesin Skyactiv G 2000 cc kapasitasnya, inline 4 cylinder DOHC 16 valve yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 155 PS dan torsinya di 200 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan front wheel drive melalui sistem transmisi otomatis 6 percepatan torque converter. Wah, masih torque converter ya, dia belum ngikutin tren yang udah CVT semua. CVT bagus sih, CVT Indonesia ya. Dan yang kami salut juga dari mesinnya ini, di saat rival-rivalnya itu dia downsizing, dikasih turbo, Mazda 3 masih mempertahankan mesin naturally aspirated alias non-turbo ya. Kami suka banget. Oke, so itu aja dari spesifikasi mesinnya, dan bagaimana impresi atau sensasi berkendaranya? Yuk, let's check it out. Oke, sekarang kami lagi mengendarai Mazda 3 Sedan Improvement. First impression kami ketika mengendarai mobil ini aura sportinya ini kental terasa di mobil ini. Pertama karena posisi mengemudinya yang ini rendah sekali ya, bisa kalian set tadi yang seperti kami mention sebelumnya, dia bisa diatur secara elektris dan pengaturannya cukup lengkap ya, dia bisa recline, terus kemudian maju mundur dan height adjuster. Dan kalian bisa set serendah ini. Sporty feel-nya kerasa banget ya. Ini benar-benar posisi mengemudinya rendah. Rasanya itu seperti mengendarai sebuah sports car gitu ya. Jadi kalau misalkan kita agak bermanuver seperti ini, dia bisa menopang badan kita dengan baik ya. Ini kayak misalkan gitu ya, enak banget ini. Visibilitas dari mobil ini dia juga cukup baik, pandangan ke depan ya, lalu kemudian samping kanan kiri, ke belakang ya, dengan kaca spion yang ini ala-ala frameless ya, tapi bagusnya dia udah auto dimming, bagus ya. Peredaman kabinnya ya, bisa kami bilang
ini peredaman kabin ini cukup baik loh. Suara-suara angin gitu ya dari luar, kendaraan di luar gitu. Ini bisa diredam dengan cukup baik ya, dengan kecepatan kita sekarang di sekitar 60 km per jam ya. Ini suara angin gitu ya, bisa diredam dengan cukup baik loh. Motor-motor sumber aman ya. Begitu pula juga untuk road noise-nya. Ini juga ya masih sedikit terdengar, tapi bisa kami bilang ini lebih baik daripada rivalnya. Kalian tahu lah ya brand apa. Ini dia yang menjadi karakter dari mobil-mobil Mazda, tidak terkecuali dengan Mazda 3 Sedan Improvement ini. Dia karakter suspensinya itu dia memang cenderung stiff ya, alias keras gitu ya. Tapi kerasnya ini bukan yang mental-mentul, bikin kalian sampai nggak nyaman gitu, enggak. Dia cukup refine, jadi kalau kita misalkan lewatin jalan-jalan bergelombang gitu ya, ground jalan nih, kayak misalkan nih jalanan nggak rata gitu ya, getaran-getaran dari jalan itu bisa diredam dengan cukup baik ya, masih hitungannya masih nyaman kok ya. Tapi bantingan yang keras itu berimpact baik pada handling dari mobil ini. Handling dari mobil ini benar-benar superior, bisa kami bilang ya. Nih misalkan kita agak kecicilan bermanuver seperti ini ya. Luar biasa handling dari mobil ini, benar-benar superior. Tadi saat kita bermanuver, itu body roll-nya minim sekali. Sporty banget mobil ini, dan ditambah lagi dengan normal mesinnya, throttle response-nya ini kami suka banget. Dan sistem transmisi torque converter 6 percepatan ini sigap banget menarik mobil ini. Kalau kalian mau agak kenceng gitu ya, mau merasakan sensasi manual, bisa menggunakan pedal shifter ini. Mobil ini benar-benar fun to drive, luar biasa. Oh ya, mobil ini juga sudah disematkan dengan fitur yang lengkap ya, dan salah satunya adalah fitur keselamatan aktif yang Mazda sebut sebagai iActive-Sense ya. Itu bisa kami bilang fitur keselamatan aktifnya atau safety features-nya ini lumayan lengkap loh. Sebut saja dia sudah disematkan dengan forward collision mitigation, braking system, ya, kemudian ada smart city brake support. Jadi kalau misalkan radarnya itu membaca kita dekat dengan kendaraan atau objek di depan, dia akan memberikan support berupa braking gitu. Jadi meminimalisir terjadinya tabrakan atau impact dengan objek atau kendaraan di depan kita. Ya, lalu pastinya dia sudah disematkan dengan blind spot monitoring ya, baik di spion kanan maupun di spion kiri. Lalu juga ada rear cross traffic alert, dan yang kami suka adalah MRCC atau Mazda Radar Cruise Control. Ya, sejatinya ini adalah fitur cruise control, adaptive cruise control. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan kalian. Jadi kalau misalkan kita set, ya gampang banget setnya, kita tinggal tekan tombol aja set di sini, cruise, lalu set kecepatannya, misalkan kita set di 70 nih sekarang ya. Dan kita bisa set jaraknya, barnya, mau berapa nih, mau ada berapa bar gitu ya, bisa kalian set. Ya, bar ini menandakan jarak kita dengan kendaraan di depan. Ini sangat convenient sekali ya. Ditambah lagi dia juga sudah disematkan dengan lane keeping assist ya. Jadi kalau misalkan radarnya itu membaca kita keluar dari jalur, nah ini kalian bisa lihat sendiri ya, dia bisa mengejas speednya gitu dengan kendaraan di depan. Terus juga setirnya ya dia bisa menyesuaikan gitu ya. Wow, ini nyaman sekali sih ya. Ada lane keeping assist juga di sini. Ya, dan untuk menambah efisiensi bahan bakar dari mobil ini juga sudah disematkan dengan fitur yang namanya iStop ya. Jadi kalau misalnya kita macet-macetan seperti ini ya, nih kita berhenti, nah dia otomatis iStop-nya bekerja gitu ya. Nih dia mematikan mesin, lalu kemudian kalau kita misalnya drive lagi, dia akan menyalakan mesin lagi seketika, dan dia smooth ya. Ya, ini convenient banget. Kita bayar tol dulu. Nah, dia mati dan nyala lagi iStop-nya ya. Wow, dan cepet banget, seamless. Ya, jadi memang dia bisa meningkatkan efisiensi bahan bakar dari mobil ini. Tapi memang ada beberapa keluhan gitu ya dari beberapa user. Kalau iStop ini memang bisa memakan umur aki lebih cepat gitu ya, menghabiskan aki. Ya, tapi nggak apa-apa. This is a nice feature menurut kami iStop ini ya. Basic ini adalah idling start stop, jadi
lumayan lah untuk bisa meningkatkan efisiensi bahan bakar. Dan berapa sih figur efisiensinya? Nah, menurut pencatatan kami, untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata di 20 km per jam, banyak macet-macetan, kami berhasil mencatatkan figur efisiensi di 12,3 km per liter. Lumayan untuk ukuran mesin 2000 cc. Sedangkan untuk rute luar kota, ya seperti sekarang kami lagi ada di jalan tol gitu ya, bebas hambatan, dengan kecepatan rata-rata di 80 km per jam, mobil ini mampu mencatatkan figur efisiensi di 20,1 km per liter. Wow, luar biasa ya. Mengingat mobil ini memiliki mesin 2000 cc naturally aspirated. Itu hitungannya efisien loh. Oke, sekarang kita udah duduk di baris kedua dari Mazda 3 Sedan Improvement. Kurang afdol rasanya kalau misalkan kita nggak tes duduk di baris kedua ini ya. Karena mungkin sebagian dari penggunanya Mazda 3 Sedan, atau misalkan kalian nih yang mau beli Mazda 3 Sedan, itu akan menggunakan jasa pengemudi. Jadi kalian yang disetirin gitu ya. Dan biasanya posisi bos tuh duduknya di sebelah kiri belakang sini. Nah, oke, kita rasain langsung. Nah, ini di peak, ini konblok ya. Jalanannya agak nggak rata, kita cobain gimana suspensinya. Iya, memang dia set suspensinya cenderung keras ya, alias stiff. Tapi kerasnya ini nggak nyaman gitu, sampai mental-mentul gitu, enggak. Di sini masih cukup refine di belakang sini. Jadi kalau misalnya kita lewatin jalan yang ini kayak di konblok gini ya, di peak, ini getaran-getaran dari jalan tuh masih bisa diredam dengan cukup baik nih di belakang sini ya. Masih cukup nyaman, lalu juga kenyamanannya ditambah lagi dengan peredaman kabinnya yang lumayan ya, bagus. Dan juga nih kursinya tadi kan kita udah sempat mention ya, dia bahannya sudah full kulit semua. Jadi kalau duduk di baris kedua ini nyaman ya, ditambah lagi juga dengan adanya armrest. Oke, sekarang langsung aja kita tes akselerasi dari Mazda 3 Sedan Improvement ini. Dari 0 sampai 100 km per jam itu mampu ditempuh dalam waktu berapa lama sih? Oke, langsung aja kita matikan AC, kita langsung ke drive ya, modenya sport ya. Oke, sudah masuk, kita ke matikan traction controlnya. Oke, langsung aja. 3, 2, 1, go. Sempat ada wheel spinnya. Ini respons mesinnya sigap banget dan juga transmisinya throttle responsnya luar biasa dan sudah 100. Wow. Oke, ini kencang sini mobil. Oke, menurut catatan kami, figur akselerasi dari Mazda 3 Sedan Improvement ini dari 0 sampai 100 km per jam mampu ditempuh dalam waktu 9,7 detik. Iya, memang ini bukan angka yang impresif gitu ya, tapi ini bukan yang pelan juga. Mobil ini kencang banget, dia menggabungkan antara respons mesin Skyactiv G 2000 cc-nya dengan sistem transmisi torque converternya yang sigap banget ya. Dia wow, responsif banget. Oke, jadi bisa disimpulkan dari CVT review Mazda 3 Sedan Improvement. Ya, tadi kami sudah merasakan gimana sensasi berkendaranya dan bisa kami bilang ini yang paling fun to drive di kelasnya. Selain itu dia juga memiliki desain yang cakep. Ini adalah mobil tahun 2019. Tapi sampai 2023 ini menurut kami desainnya salah satu yang paling cantik di kelasnya, paling ganteng. Jadi apabila kalian sedang mencari sebuah sedan gitu, kalian suka banget sama sedan dan budget kalian tuh di kisaran 500 jutaan gitu ya. Karena memang mobil ini, Mazda 3 Sedan Improvement ini dibanderol dengan harga 527,7 juta rupiah on the road Jakarta. Kalau kita bandingkan dengan yang varian hatchbacknya, itu di 555,5 juta rupiah. Ini agak unik ya, lucu sekali. Ya, biasanya tuh mobil sedan itu harganya lebih tinggi ketimbang versi hatchbacknya. Sampai akhirnya pemerintah menghapuskan pajak sedan tersebut ya sebagai barang mewah. Seharusnya sama harganya, tapi di Mazda 3 ini unik sekali ya. Harga sedannya lebih terjangkau, hampir sekitar 30 juta rupiah dibandingkan dengan versi hatchbacknya. Jadi membuat si versi sedannya ini tuh jadi menarik ya. Oke, so jangan pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ kalian bisa
melihat ya keseruan kita tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang membaca berita nggak hanya di Instagram kami, kalian bisa membacanya di website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik nih CVTs untuk meminang si Mazda 3 Sedan Improvement ini atau misalkan lineup Mazda lainnya, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id dan pastinya kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja. Thank you for watching CVTs. Gue Jason Andika Syarif pamit. Stay tuned.